I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembelajarannya, yaitu pertukaran budaya di pentas global materi kelas 10 mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oke. Peta konsep. Di dalam materi pertukaran budaya di Indonesia ada 2 subtema, yaitu mengenal seluk-beluk kearifan lokal dan pentas budaya Indonesia di dunia internasional. Jadi kita akan mempelajari itu ya guys. Lalu mengenal seluk-beluk kearifan lokal. Yang pertama ada pengertian, lalu ada bentuk, yang ketiga ada ciri, yang keempat contoh di Indonesia, yang kelima contoh di beberapa negara. Lanjut, pengertian kearifan lokal. Jadi guys, kearifan lokal itu terdiri dari 2 kata, yaitu kearifan dan lokal. Nah, lokal itu kan artinya tempat nih, sedangkan wisdom artinya bijaksana. Jadi kalau kita gabung nih, kearifan lokal itu artinya sebuah gagasan yang bersumber dari sebuah tempat yang di dalamnya itu tuh ada sifat bijaksana, ada nilai-nilai baik yang tertanam atau diyakini dan dianut oleh suatu masyarakat secara turun-temurun. Nah, kearifan lokal ini tuh bisa jadi keunggulan budaya masyarakat setempat. Dalam pandangan Putu Oka tahun 2007 itu, kearifan lokal adalah bentuk perilaku hidup masyarakat serta tata nilai ketika berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan perilaku hidup yang baik, ya pokoknya berinteraksi di lingkungan setempat, di lingkungan tempat tinggal itu artinya kearifan lokal guys. Oke, lanjut bentuk kearifan lokal. Budaya luar, untuk memberi arah perkembangan budaya, dan untuk mengintegrasi budaya luar ataupun budaya asli. Dan ada fungsi kearifan lokal, ada 6. Yang pertama itu sebagai sarana bentuk konservasi. Jadi itu kita bisa melakukan melestarikan
sumber daya alam di lingkungan sekitar agar tidak rusak. Lalu untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga itu pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Contohnya upacara adat. Lalu yang keempat ada sebagai petua, sastra, dan pantangan. Yang kelima bermakna sosial seperti aneka upacara adat yang tujuannya itu mempererat sistem sosial. Yang keenam bermakna tentang etika dan moral. Lanjut ada contoh kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama ada hutan larangan di Riau. Kalian pernah kesini guys? Lalu ada awik-awik di Lombok dan Bali. Yang ini kan keliling terus ke tempat sakral gitu. Dan yang keempat ini Cincowong di Jawa Barat. Ini juga keliling kan. Lalu lanjut, ini contoh kearifan lokal di beberapa negara seperti Festival Sangkron di Thailand. Ini ada gajah terus berkumpul gitu banyak orang, terus kayak nyembur-nyemburin air. Terus ada upacara minum teh di Jepang. Ini kita minum teh kayak gini sesuai pakai kimono juga, sesuai adat di sana. Lanjut, pentas budaya Indonesia di dunia internasional. Jadi guys, Indonesia itu bukan pernah tapi sudah berkali-kali menjadi tamu kehormatan Festival Budaya Internasional. Salah satunya di tahun 2015 menjadi tamu kehormatan atau guest of honor di Frankfurt Book Fair, Jerman. Lalu di tahun 2017 sebagai guest country di Eropalia Festival. Nah, di sana itu banyak negara-negara di Eropa. Lalu tahun 2018 menjadi tamu kehormatan dalam Festival Janatiyah di Riyadh, Arab Saudi. Lalu tahun 2019 menjadi market focus country dalam The London Book Fair 2019. Ini ada gambarnya guys yang di Arab Saudi. Lalu pertukaran budaya di tingkat global. Pertukaran budaya itu bisa kita definisikan sebagai pertukaran ide, gagasan atau nilai antara orang-orang dari latar belakang yang tentunya berbeda. Latar belakang itu bisa budaya gitu guys. Nah, misalnya jika sebuah bisnis bertujuan untuk mengekspor produk ke luar negeri, mereka harus memahami faktor budaya dan ekonomi dari pasar potensial yang mereka targetkan untuk membuat produk yang sukses di pasar lokal. Jadi pertukaran budaya itu kalau dalam contoh ini kan kita mau jual produk ke luar negeri, jadi kita tuh harus tahu budaya dari negara yang akan kita kunjungi gitu loh, yang akan kita ekspor produk kita ke negara tersebut. Biar apa? Biar barang kita itu laku di sana. Jadi kita harus memahami budayanya, kebutuhannya apa gitu guys. Oke, lanjut. Nah, ini contoh pertukaran budaya ada program Fulbright. Nah, Fulbright ini membantu siswa dari kedua negara untuk tinggal dan belajar di negara masing-masing. Dalam program Fulbright ini nggak cuman dikasih pengetahuan tentang budaya asing dan bahasa asing, tetapi juga belajar menghormati dan menghargai budaya lain secara langsung. Nah, lalu ada organisasi seperti Uni Eropa menggunakan pertukaran budaya itu untuk mempromosikan pemahaman tentang anggotanya dan juga untuk membantu mereka mendapatkan akses ke keahlian dan sumber daya yang unik untuk negara tertentu guys. Nah, contohnya ada lagi itu program Erasmus Plus. Mereka itu memberikan kesempatan kepada siswa dan akademisi dari berbagai negara itu untuk belajar di luar negeri dan untuk mendapatkan pemahaman tentang budaya, nilai
yang ada di sana tentunya guys. Oke lanjut, wah ternyata udah selesai. Oke sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.